Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal tes kemampuan akademik atau TK anak SMP ya, dengan bidang studi matematika part 12 untuk tahun 2026. Jadi, kita akan membahas lagi tentang data dan peluang. Nomor 1, rata-rata data dari 5 bilangan adalah 14. Jika 4 bilangan pertama adalah 10, 12, 15, dan 18, bilang kelima adalah apakah A 14, apakah B 15, apakah C 16, apakah D 17. Jadi ini dalam bentuk soal hot siap. Kita jawab. Misal X1, X2 sampai X5 itu adalah bilangan-bilangan tersebut. Ya. Kemudian kalau dijumlahkan dan dibagi 5, jadi untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan jumlah dari data-data tersebut dibagi dengan jumlah data. Nah, berarti X1 tambah X2, X3 tambah X4 tambah X5 dibagi 5 sama dengan 14. Atau bisa dikatakan X1-nya itu anggaplah tadi itu 10, data-data yang sudah ada ya 10, X2-nya adalah 12, X3-nya 15, dan X4-nya 18. Dan X5 itu yang ditanyakan ya, data kelima. Data kelima itu berapa? Nah, kemudian kita bagi 5. Hasilnya adalah 55 ditambah X5 bagi 5 sama dengan 14. Setelah ini maka kita kalikan masing-masing angka 5 ya. Berarti dikali 5 kali 5 tambah ya, X5 per 5 sama dengan 14 kali 5. Atau bisa juga katakan bahwa 5 ini naik ke atas menjadi pengali ya. Sehingga penyebut di sini hilang. Itu sama dengan 55 tambah X5 sama dengan 14 kali 5. Jadi 14,5 artinya 14 kali 5 ya. Itu sama dengan 55 tambah X5 sama dengan 70 atau X5 sama dengan 70 dikurang 55. Sehingga X5-nya itu adalah 15. Ya. Jadi bilangan yang dicari itu adalah 15. Jawabannya benar adalah B, 15. Selanjutnya nomor yang kedua. Dari angka 1 sampai 10 dipilih satu bilangan secara acak. Peluang terpilih bilangan prima adalah apakah A 4 per 5, apakah B 3 per 5, apakah C 1 per 5, apakah D 2 per 5. Kita jawab. Nah, ada 10 angka berbeda. Maka ruang sampelnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Anggap seperti itu. Kemudian bilangan prima di antara 1 sampai 10 itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, bilangan prima sendiri itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan 1. 2, 3, 5, 7 itu bilangan yang di bawah 10. Misalnya 4. 4 kan bisa dibagi 2. Bagi 1. Bisa dibagi dengan di sini berarti lebih ya. Jadi bilangan primanya ada 2, 3, 5, dan 7. Peluang satu bilangan prima terambil adalah jumlah bilangan prima antara 1 dan 10 per jumlah angka seluruhnya atau sampelnya itu. Jadi peluang satu bilangan prima terambil itu adalah 4 per 10 atau bisa ditulis menjadi 2 per 5. Dari mana 2 per 5? Masing-masing 4 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dan hasilnya sebagai penyebut adalah 5. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D, 2 per 5. Kemudian nomor yang ketiga. Sebuah kantong berisi 5 bola bernomor 1 sampai 5. 2 bola diambil berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang jumlah bola nomor bola sama dengan 6. Ya, jumlahnya 2 bola itu misalnya nomor 1, bola 1 tambah 5 dan seterusnya itu jumlahnya 6 ya. Apakah A 1 per 5, apakah B 2 per 5, apakah C 3 per 5, apakah D 4 per 5. Kita jawab. Anggaplah bolanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Ruang sampelnya adalah 5 kali 4. Ya, itu sama dengan 20. Kalau kita ambil 1 berpasangan 2, bisa saja 1 berpasangan 3, 1 berpasangan 4, 1 berpasangan dengan 5, dan seterusnya. Atau bisa kita lihat di sini ya. Misalnya bola pertama kita ambil 1, bola keduanya 2, ataukah 1, bola keduanya 3, atau 1 bola pertama, kemudian 4, dan 5. Begitu juga, misalnya kita ambil pertama ternyata bola 2, kemudian ambil keduanya bola 1. Bisa saja terjadi, atau kedua ambil pertama, kemudian yang keduanya adalah bola 3. Dan seterusnya sampai bisa saja 5, bola 5 pertama diambil, dan bola keempat terakhir kita ambil. Yang kedua maksudnya ya, atau terakhir. Jadi
Jumlah nomor bola berjumlah 6 adalah itu adalah 1 dengan 5, 24, 42, 51. Kenapa 3 dengan 3 tidak? Karena tidak mungkin ada bola yang nomornya 32 ya. Nah, cuma cuma 1. Jadi 33 itu memang jumlahnya 6, tapi dalam realitanya jumlah itu tidak memenuhi standar karena cuma satu bola yang bernomor 3. Nah, itu maksudnya. Jadi 3 dengan 3 itu tidak ada. Meskipun jumlahnya 6. Peluang bola berjumlah 6 adalah 4 per jumlah sampelnya adalah ruang sampel adalah 20. Ini semua jumlahnya adalah 20. 4 per 20 itu bisa juga ditulis per 5 dari 4. Dibagi 4 1, 20 bagi 4 adalah 5. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A, 1/5. Selanjutnya, nomor yang keempat. Rata-rata penjualan harian sebuah toko selama 5 hari adalah 120 unit. Jika total penjualan 4 hari pertama adalah 460 unit, tentukan penjualan hari kelima. Apakah A 140 unit, apakah B 153 unit, apakah C 167 unit, atau D 170 unit. Kita jawab. Sebenarnya ini adalah masalah data ya, jadi penjumlahan dan pembagiannya ya. Rata-rata lah begitu. Jadi misalkan H1 itu adalah penjualan pada hari 1, H2 penjualan pada hari 2, hari 3, hari 4, dan hari 5. Itu merupakan penjualan hasil penjualannya pada hari tersebut. Kemudian, rata-rata penjualan harian sebuah toko selama 5 hari kan 120 unit. Atau bisa kita tulis H1 ditambah penjualan hari kedua, tambah hari ketiga sampai hari kelima itu dibagi 5, hasilnya adalah 120 unit. Jadi banyaknya barang yang terjual itu adalah 120 unit. Itu artinya bisa kita tulis begini ya. H1 tambah H2 tambah H3 tambah H5 itu 120 kali 5 itu sama dengan 600. Jadi jumlah unit yang terjual mulai dari hari pertama sampai hari kelima adalah 600 unit. Selanjutnya, total penjualan 4 hari pertama kan adalah 460 unit. Artinya H1 tambah H2 tambah H3 tambah 4 sama dengan 460. Kemudian H1 tambah H2 tambah H3 tambah 4 tambah H5 itu kan adalah 600 ya, seperti yang ditulis di atas ini. Kemudian kita substitusi yang 460 ke dalam penjumlahan H1 sampai H4 menjadi 460 ditambah H5 sama dengan 600. Atau H5 sama dengan 600 dikurang 460, hasilnya adalah H5 sama dengan 140. Jadi penjualan harian sebuah toko pada hari kelima adalah 140 unit. Jawaban yang benar adalah bagian A, 140 unit. Selanjutnya nomor yang ke-5. Rata-rata kelas A adalah 78 dan kelas B adalah 82. Jika jumlah siswa kelas A 20 dan kelas B 30, maka rata-rata gabungan adalah apakah A 78,2, apakah B 80,4, apakah C 83,1, ataukah D 84,07. Kita jawab. Kita misalkan bahwa A1, A2 sampai A20 itu adalah nilai-nilai siswa kelas A ya. Kemudian B1 sampai B30 adalah nilai-nilai siswa kelas B. Sehingga A1 tambah A2 ditambah sampai A20 ya. Jadi singkat saja seperti ini karena kalau ditulis sampai A20 kepanjangan. Jadi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 tambah dan seterusnya sampai A20. Itu dibagi 20 hasilnya adalah 78. Atau menjadi A1 sampai tambah A2 sampai A20 itu sama dengan 1560. Begitu juga untuk nilai siswa B kita bisa bentuk seperti itu ya. B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 sampai dengan tambah B30 dibagi 30 hasilnya adalah 82. Atau menjadi B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 sampai B30 adalah 30 kali 82 hasilnya 2460. Untuk rata-rata gabungan ya siswa kelas A dan B berarti A1 tambah A2 ditambah dan seterusnya sampai 20 ditambah dengan B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 ditambah dan seterusnya sampai B30 dibagi dengan jumlah siswa antara kelas A dan B yaitu 20 tambah 30. Hasilnya adalah 1560 ditambah 2460 seperti yang di atas ini dibagi 50, 20 tambah 30 ya, 50. Hasilnya adalah 4020 dibagi 50, hasilnya adalah 80,4. Jadi saya tidak buat di sini pembagiannya karena pada soal-soal sebelumnya sudah ada contoh cara pembagian.
Jadi hasilnya di sini adalah 80,4. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, 80,4. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.